Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, akhwatul muslimah, a'azakumullah jami'an. Ibu-ibu, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam cinta tak lupa saya sampaikan buat Ananda yang hadir, yang membersamai kita, dan kita tak pernah bosan setiap waktu di mana kita selalu bermunajat dan berdoa. Semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Siang ini kita membahas tema yang sejatinya adalah bagian dari buku yang saya buat, ya, judulnya Father Man. Dan ini penting untuk disampaikan khusus buat ayah sebenarnya, tapi ibu-ibu di sini bisa menyampaikan informasi kenapa Father Man ini saya tulis, karena memang ini bagian dari membantu suami agar menjadi pahlawan baru bagi anak-anaknya, ya, yang selama ini mungkin punya idola-idola lain, ya, seperti Superman, Spiderman, ya, Aquaman, Frutangman, kan gitu ya, Sosroman, gitu kan, gitu ya. Ya, termasuk Salesman dan Hanoman, ya. Jadi kita berbicara memang temanya tentang peran ayah di dalam Islam. Dan ini udah ada yang nitip untuk tanda tanganin bukunya sempet-sempetnya. Nanti mudah-mudahan sempat waktunya. Nah, ini pembahasan tentang ayah ini pembahasan yang sejatinya kita mencoba untuk melihat kondisi realitas dulu, ya. Karena kalau kita melihat kondisi berbagai macam problematika anak-anak di zaman now, kita akan nemuin akar masalahnya ternyata memang ada yang hilang dalam jiwa mereka. Dan ini sempat saya lihat misalnya dalam pengalaman sebagai konselor anak dan remaja bertahun-tahun. Bahkan saya ingat dalam sebuah seminar yang dilakukan di BKKBN tahun 2015, disebutkan bahwa 70% karakter anak SD sekarang yang laki-laki kebanci-bancian. Jadi ada 70% karakter anak laki-laki di Jabodetabek yang kebanci-bancian. Ini bukan sesuatu yang dianggap sepele, karena ternyata kebanci-bancian ini bukan sekedar yang dimaksud orientasi seksual saja, yaitu udah parah, itu masuk bagian dari LGBT, ya, kita nggak bahas hari ini. Tapi itu mungkin aja ada cikal bakalnya. Tapi kebanci-bancian adalah fitrah laki-laki yang tidak sehat atau tidak lurus, di mana dia tidak menjalankan peran kelaki-lakian dengan maksimal. Satu contoh misalnya kebanci-bancian ini indikatornya adalah perilaku wanita yang dominan dilakukan oleh laki-laki, dan itu merupakan hasil belajar mereka selama ini dari lingkungan, karena ngelihat ibunya, karena ngelihat guru wanita atau pembantunya, semua itu membentuk perilaku yang terjadi sama anak kita. Ya, misalnya apa? Misalnya Allah sebutkan salah satu sifat wanita yang menjadi fitrah wanita di dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Afama yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah hendak kalian jadikan wanita sebagai anak Tuhan, padahal mereka itu suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Ya, ini informasi tentang perempuan. Jadi ini
Ayat ini pas saya baca saya langsung oh I see gitu ya. Pantes gitu ya. Jadi ternyata dua sifat wanita ini dibongkar oleh Allah. Pertama fil hilyah, suka berhias. Makanya memang salah satu tabiat wanita itu senang memikirkan penampilan berhias. Ya, dan makanya bapak-bapak itu kalau istri udah berhias, udah sabar-sabar aja dah. Masih sempat lah ngerjain tesis kan gitu ya. Bahkan umroh pun masih bisa kalau istrinya. Jadi karena apa, kalau mau kondangan pastiin dari pagi diinformasiin, bahkan dari malam. Ya. Karena bakal stres kalau ternyata dadakan. Tapi sebagian besar sekarang anak muda laki-laki yang ABG banyak yang memiliki sifat ini. Salah satu misalnya tradisi hypebeast ya, yang muncul, yang sekarang jadi budaya pop anak-anak muda, di mana mereka memikirkan penampilan dan outfit yang mahal, semuanya serba branded ya, sampai dalam tubuh mereka bisa barang itu sampai miliaran rupiah. Bayangkan ada yang pakai jam tangan harganya 35M. Itu ya. Kebayang nggak 35M itu kira-kira 1 townhouse itu. Ya. 1 townhouse kecil itu harganya 35M. Jadi kemana-mana itu nenteng townhouse gitu ya. Jadi kalau ada townhouse ini belum dibeli Pak, ini sama jam tangan saya gitu. Belum lagi topinya, ada lagi bajunya semua. Tiap pekan ada jadwal ke salon laki-laki. Ada jadwal ke tempat nge-gym, fitness. Ya, mukanya bersih, clean. Kalau saya bilang saya nggak bangga. Tangan laki-laki mulus tuh saya bangga. Maka anak saya tangan sama kakinya memang geratakan. Ya, koreng di sana sini. Memang karena mainnya di sawah. Apalagi liburan main layangan. Kami masih bersyukur kami masih di pinggiran taman kota yang dekat sawah, dekat kebun, ya, dekat waduk. Jadi anak saya kalau liburan kerjaannya ngobak sawah, ya, ngambil kijing, itu kijingnya. Itu anak-anak. Anak saya tuh termasuk yang jualan kijing, ya, dibeli orang 5.000 seneng banget. Itu dilakukan. Kalau misalnya ini main ke mana, ke pematang sawah untuk main layangan. Ya makanya lahirnya kulitnya putih bersih, sekarang kok agak hitam. Maknya sampai bilang, ini kenapa sih kamu kok jadi hitam banget? Saya bilang laki-laki. Ya memang gitu, penampilannya bukan menjadi ukuran. Kalau sekarang ada laki-laki metroseksual menandakan itulah salah satu buah dari ketiadaan ayah selama masa hidupnya. Sehingga dia lebih memilih emaknya di kamar dandan. Ya itulah salah satu mungkin tabiat dari laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Bahkan ada misalnya suatu hari saya ngisi sebuah TK, ya, open house TK. Ya waktu itu saya ingat ada anak-anak beberapa termasuk laki-laki itu, anak laki-laki mau mentas. Ya dia mau nyanyi, entah nyanyi apa. Ya saya itu waktu itu saya pengisi seminarnya gitu. Tiba-tiba dia sebelum masuk ke panggung dia nitip sendalnya karena nggak boleh pakai alas kaki ke panggung. Nitip sendalnya ke gurunya. Gurunya entah kenapa gitu naruh sendalnya sembarangan gitu. Selesai mentas yang lumayan lama turun sendalnya hilang. Sebenarnya bukan hilang, mungkin ada yang mindahin. Nah begitu hilang itu langsung saya dengar suara merepet dari anak laki-laki ini kepada gurunya, ibu guru gimana sih kok cuma selalu yang terus anak harus dibilang gitu. Itu gurunya itu sampai bingung kok reaksinya begini banget anak laki-laki itu. Saya cuma tersenyum, saya langsung peluk karena saya tahu apa yang terjadi sama anak ini. Cukup saya bertanya, ayahmu di mana? Maka dia jawab, ya papa, dimanggil papa, papanya TKI di Singapura, pulangnya 2 bulan sekali. Jadi ketika seorang anak laki-laki nggak dapat figur ayah, dia nggak tahu cara mengungkapkan perasaan versi laki-laki. Yang dia tahu sehari-hari di rumah emaknya kalau marah begitu. Kamu gimana sih kalau sudah mama bilang jeruk kayak gitu. Akhirnya dia taunya kayak kalau marah ya kayak gitu.
merepet panjang gitu. Makanya kalau saya lihat ada, maaf ya, misalnya MC host laki-laki yang kalau ngomong merepet, pasti karena nggak punya figur ayah. Karena ayah itu marah pasti ada, tapi cara marah laki-laki itu cenderung singkat. Ya, diam. Cukup. Emang gitu laki-laki. Bahkan ditahan dirinya, dicukup dengan wajah aja. Nah, ini kita lihat karakter yang hilang. Dan itu sumbangsi dari mana? Lagi-lagi ayah tak ada di rumah. Dan bukan tak ada di rumah, tak ada di sekolah bahkan. Makanya anak kita itu di usia emasnya itu memang berada dalam posisi yang stimulasi yang salah. 0 sampai 7 tahun, ya kebayang nggak, 0 sampai 7 tahun itu kan usia golden age. Tapi ayah nggak terlibat. 0 sampai 2 tahun emaknya, ya kan? Kalau emaknya katakanlah bekerja, pembantu atau nenek, itu ibu-ibu semua tuh. Kan pembantu ibu. Kemudian pas 2 tahun masuk playgroup katakanlah. Guru playgroup berdasarkan riset, berdasarkan data di Diknas, hampir 100% guru PAUD dan playgroup ibu-ibu. Ya kan? Ya, masuk TK, guru TK hampir 90% adalah ibu-ibu, perempuan. Masuk SD kelas 1, kelas 2 lagi-lagi perempuan. Di usia-usia di mana anak harusnya seimbang antara laki dan perempuan, dominan ibu-ibu. Sehingga yang muncullah generasi yang sekarang. Generasi yang secara faktor secara pribadi, secara fisik laki-laki, tapi jiwanya keperempuanan. Makanya berbicara tentang ayah, berbicara tentang apa yang terjadi di dunia anak-anak ini. Makanya kalau kita berbicara tentang kondisi anak-anak yang sekarang, semua memang akarnya adalah karena ayah yang tidak terlibat. Bahkan ada sebuah penyakit psikis yang dialami oleh anak-anak zaman now dan itu sudah dibahas oleh para pakar. Ya, namanya father hunger. Father hunger adalah kondisi psikologis anak-anak yang tidak punya figur ayah. Ya, ini saya bahas tentang realitasnya dulu. Nanti berkaitan dengan dalilnya. Kalau nggak sempat mungkin nggak hari ini, bulan depan kita akan lanjutkan. Ini berseri. Ya, karena materi father hunger ini mungkin 3 atau 4 kali kita akan bahas. Bisa sampaikan kepada suami. Jadi bahasnya adalah bagaimana kondisi anak-anak. Ya. Apa yang disebut dengan father hunger? Father hunger itu adalah penyakit psikis karena ketidakhadiran ayah atau stimulan laki-laki dalam rumah maupun di sekolah. Yang pertama adalah anak-anak yang cenderung tidak punya rasa percaya diri atau minder. Ciri paling mudah itu anak-anak yang kalau ke sekolah TK, baru masuk sekolah, itu adaptasinya lama. Mamahnya harus duduk samping dia nemenin. Mamanya bergeser dikit langsung teriak, "Mama!" Mamanya ke WC langsung dikejar, dia nggak mau sampai meraung-raung. Kalau terjadi sampai 2 pekan maksimal itu masih normal. 2 pekan maksimal masih normal. Kenapa? Karena memang anak itu fitrahnya butuh adaptasi lingkungan baru. Ya. Tapi kalau maaf lebih dari sebulan itu karena nggak punya ayah. Kenapa? Karena figur ayah membantu anak bisa beradaptasi dengan dunia luar. Ayah dengan kesibukannya bekerja dan pulang dengan rasa nyaman, bermain, hangat, memberikan impact kepada jiwa anak bahwa dunia luar itu nggak perlu kau cemaskan. Ayah aja yang sibuk banget kalau pulang itu nggak ramah sama kita, maka dia punya prasangka positif sama orang. Dia nggak perlu cemas. Makanya anak-anak kalau dekat dengan ayah kebalikannya, bahkan over pede. Ada tukang jamu lewat ditegur, "Mbok, dadah." Siapa dek? Tahu. Abang bakso. Semua ditegur. Karena prasangka itu positif. Saking ninya, kalau ibu pernah ada anak lagi sholat di masjid,
Tiba-tiba setiap jamaah disalam-salami. Itu karena ada ayah mendampingi. Makanya berapa sekali ada yang datang ke saya, anak saya itu akhirnya nggak jadi sekolah Ustadz. Karena baru ini maunya sama saya mulu, saya bingung gitu, nempel terus. Saya bilang bapaknya cuti seminggu. Kalaulah misalnya nggak seminggu, persiapkan dulu harusnya di rumah, ajak bermain. Karena anak bisa beradaptasi salah satunya dengan peran ayah. Makanya kok didapati ada anak nggak punya figur ayah begitu. Dunia nyaman. Bahkan riset di Mesir bahkan disebutkan anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibunya. Jadi kenapa tugas membangunkan anak itu bapak? Ya, itu bilang mas suami. Ya, soalnya saya bangunin suami juga kan gitu ya. Ibu bilang ya nggak bisa Ustaz, saya bangunin suami saya. Suami saya bangunin setelah anak gitu ya. Kenapa? Karena anak setiap pagi butuh namanya refleksi tokoh. Setiap dia membuka mata, wajah siapa yang pertama kali dia lihat, itu yang direkam di kepalanya sebagai model. Dan dia akan meniru. Makanya kenapa Abdullah bin Abbas hampir setiap malam berupaya nginep di rumah bibinya Maimunah. Nah, Maimunah ini istrinya Rasulullah SAW. Kenapa dia nginep? Supaya dibangunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, anak yang setiap hari dibangunkan oleh ayah, dia berpikir seperti ayah. Ayah itu dunia kompetisi, dunia persaingan, kompetitif, makanya dia siap bersaing. Tapi kalau dibangunkan oleh ibunya, meskipun ibunya bekerja, anak taunya dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour. Makanya anak-anak punya yang namanya tidak mau bergerak. Itu yang disebut kenapa ciri anak-anak father hunger. Makanya ibu-ibu, kalau anak ibu kayaknya anak saya gampang banget ya Ustadz, kalau sama orang lain, orang asing tuh takut. Ketemu orang asing nggak mau, di rumah teman saya. Nah, satu diingatkan, Mas, ini kayaknya gejala father hunger deh. Ya. Itu yang harus paham. Walaupun tidak langsung diklaim seolah-olah semuanya itu karena faktor ayah. Karena selain juga karena ketidakhadiran ayah, anak yang tidak nyaman itu umumnya juga karena faktor waktu hamilnya. Ibu yang hamil dalam keadaan stres memberikan dampak bayi itu tidak nyaman dari awal sehingga dia cenderung tidak mudah beradaptasi. Itu juga ada faktor lain. Ya, tapi terapinya itu juga ayah ternyata. Walaupun ibu waktu itu dia kondisinya hamilnya stres, begitu lahir tuh anak itu cenderung baperan, sensian. Termasuk dia tidak bisa adaptasi. Kalau ayahnya nyaman, dekat sama ayahnya itu mudah dia. Maka ayah itu terapis. Ya. Yang kedua adalah anak-anak yang tidak punya ayah, sosok ayah, father hunger itu mengalami. Yang kedua terlalu bergantung. Tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dibantu oleh orang lain. Sampai urusan makannya itu harus disediakan pada misalnya udah umur 10 tahun. Jangan berharap dia akan menjadi sosok suami yang qawamnya kuat kalau dia sendiri mengandalkan istrinya. Makanya beberapa kali ibu-ibu ada yang konsultasi sama saya, suami saya itu benar-benar deh, tuh maunya nyantai aja, selalu ngandelin saya sebagainya. Saya bilang, deket nggak sama bapaknya? Ya memang dia udah kehilangan bapak dari kecil, udah gitu ibunya yang dominan. Ya memang anak yang dominan sama ibu biasanya cenderung maunya di zona nyaman. Dia tidak muncul jiwa kelaki-lakiannya, fight-nya nggak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bersifat kekanak-kanakan, istilahnya infantil. Fisiknya tumbuh seperti orang dewasa, tapi jiwanya kerdil.
dia mengalami fase balik tapi nggak akil. Berkali-kali saya ingatkan ini. Balik itu apa? Tubuhnya mengalami perubahan hormonal, biologis. Sehingga dia mimpi basah, bagi laki-laki menstruasi, tapi jiwanya kekanak-kanakan. Dan itu rata-rata hampir beberapa anak di Indonesia mengalami gejala ini. Dari tahun 2011, Diknas sudah membuat riset tentang hal ini. Salah satunya adalah bahwa usia psikologis anak-anak di zaman now setengah dari usia biologisnya. Jadi kalau kita dapati ada anak berumur 24 tahun, usia psikisnya kurang lebih 12 tahun. 12. Makanya jangan heran kalau ketemu ada anak SMA ngomongnya kayak bayi kan gitu. Cius, mi apa? Macaci gitu. Anak SMA tapi kelihatan. Saya selalu bilang, lihat orang itu cara berpikirnya dari ucapannya. Walaupun anak 10 tahun tapi omongannya bisa kita lihat ini matang nih anak. Makanya indikasi kematangan anak, lihat apa yang diucapkan, apa yang ditanyakan. Ada anak kuliah tapi obrolannya masih seputar game. Nah, itulah generasi mahasiswa sekarang. Jadi jangan ngandelin mereka berbicara tentang kepemimpinan Indonesia, perubahan sistem, enggak. Dari tahun 2013 Profesor Sarlito Mendiang sudah ngomong kepada para dosen. Seharusnya Anda kalau menghadapi mahasiswa zaman now seperti menghadapi anak SMP 20 tahun yang lalu. Karena mereka matang biologis, lambat psikisnya. Jadi jangan harapin kemana sih mahasiswa kondisi kayak gini, adem ayem aja. Ya karena mereka sedang menikmati usia SMP mereka secara psikis. Sudah mulai berpikirnya adalah bagaimana hidup nyaman, dapat pekerjaan, uang banyak, bisa beli ini, bisa beli itu. Jalan-jalan, itu aja dipikirkan. Gak ada tuh berpikir untuk masa depan bangsa. Jadi gak usah disalahin juga karena memang hilang figur ayah. Hanya sedikit dari sebagian anak yang mungkin punya pemahaman itu, tapi dia kalah sama teman-temannya. Dia mau berubah tapi kalah, komunitas dia nggak begitu banyak. Karena sebagian besar anak-anak sekarang itu ya boleh kadang takuti banci. Ya. Maka ayah itu kenapa memang harus terlibat? Karena ayah mentransfer keberanian, ya, berani menghadapi masalah, fighting not flighting. Jadi ciri anak-anak yang tidak ada figur ayah itu memang selalu flight kalau ada masalah. Ya, kalau ada masalah udah. Karena seperti ibunya udah. Karena ibu memberikan zona nyaman. Sementara ayah namanya challenge zone, zona tantangan. Coba, bisa nggak? Begitu. Ayo ikut ayah gitu. Ketika anak jatuh bangun coba. Kalau ibunya kan langsung hehehe gitu. Kalau bangun. Dimasuk itu doang bangun. Ah bisa. Memang ayah di situ perannya. Mampu membuat anak seimbang antara rasa nyaman dan rasa haus akan tantangan. Ya ini yang ketiga. Sehingga kalau ada anak kekanak-kanakan, bahkan kalau ada pasangan muda yang maaf ya suaminya itu kalau ada masalah cenderung kabur, debt collector datang istrinya maju. Kamu aja, kamu kan mantan atlet taekwondo. Kalau aku nanti kena tiup angin aja menental. Kamu bisa. Makanya saya selalu bilang, kalau istri maju ke depan, suami mundur, tanda pengasuhan di masa lalu yang buahnya sekarang. Makanya ayah nggak bisa diam, ayah harus turun. Yang keempat adalah, dan ini yang mungkin paling kita khawatirkan, kerusakan identitas seksual. Laki-laki cenderung feminim, ujung-ujungnya gay, LGBT, perempuan cenderung maskulin, hipermaskulin, bahkan tomboy, ujung-ujungnya lesbi. Ini banyak kejadian. Betapa banyak saya menangani kasus-kasus berkaitan dengan LGBT. Saya eksplorasi apa penyebab dia LGBT. Ada 8
G pernah ngaji sama saya, ya 3 kali mereka ngaji. Setelah itu pengajiannya terpaksa saya bubarkan. Kenapa? Karena setelah ngaji ternyata mereka semakin akrab, semakin jatuh cinta, kan bahaya. Makanya saya bubarin. Setelah itu saya beristihad kalau mau datang personal. Ternyata 4 orang lost kontak, nggak mau menghubungi lagi. Yang 4 lagi masih berkomunikasi. Walaupun awalnya sepekan sekali, berubah jadi 2 pekan sekali, sebulan sekali, sekarang setiap lebaran sekali. Tapi yang saya sampaikan dari 8G itu 100% saya tanya itu kenapa menjadi G, jawabannya itu yang jadi perhatian. Karena kesel sama ayah. Ayah dianggap figur yang menyebalkan. Ayah nggak hadir dalam kehidupannya. Jadi mereka menolak identitas kelaki-lakian dalam diri. Bahkan alam bawah sadarnya mengatakan nggak mau jadi laki-laki. Atau sebaliknya, karena ayah itu hilang, mereka tiba-tiba melihat anak kecil pengen menjadi apa yang hilang itu diterjemahkan, pengen jadi ayah. Bagi anak itu ujung-ujungnya syahwatnya, pedofilia. Jadi banyak kejadian. Berapa banyak saya tanyakan, bukan sekedar yang tadi kemayu. Kalau yang kemayu jelas tuh, tapi identitas seksual juga. Kalau yang kemayu bahaya. Makanya sering saya bilang, coba deh kalau punya teman atau orang komplek atau orang keakrab lah, rekan kerja yang laki-laki tapi agak kemayu, ngomong, tanya, ayahmu gimana sih orangnya? Nah, gambaran dia tentang ayah itu kalau buruk di mata dia itu mempengaruhi lah kenapa dia agak kemayu itu. Sehingga kalau ada ibu-ibu mengkhawatirkan anak saya nih jangan-jangan LGBT gini. Saya bilang, saya lihat dulu profil bapaknya. Kok bapaknya begini-gini? Enggak, saya bilang pasti enggak. Kemarin misalnya ada seorang yang datang ke saya menceritakan anaknya pesantren yang mencium kakak kelasnya sesama laki-laki gitu, lagi tidur. Tapi dia menyesal dan sebagainya. Terus langsung mencurigai jangan-jangan anak saya LGBT. Anak saya bilang setelah saya ini enggak, saya berani jamin enggak. Kenapa? Ketika dia mencium itu bisa jadi imajinasi dia akan seksual. Karena ternyata yang dicium ini seorang laki-laki yang amrot. Kalau dalam bahasa Arab tuh amrot tuh mirip perempuan, cantik, laki-laki cantik gitu. Jadi dia kebayangnya mengimajinasikan karena hormonnya lagi ini kayak perempuan gitu. Jadi dia ini, tapi setelah itu dia menyesal. Tapi saya bilang saya bisa mengatakan normal enggak. Tapi kalau ada indikasi misalnya gayanya kayak perempuan, dia benci sama ayahnya, itu ada kemungkinan. Walaupun nggak 100%, karena ada juga yang selamat. Ada yang bapaknya nggak ada, tapi ada figur ayah pengganti. Seperti Rasul ada figur kakeknya. Kakek nggak ada pamannya Abu Thalib. Begitu juga jika ayah nggak ada, tapi ada figur yang dianggap pengganti, memberikan rasa tenang, rasa nyaman, maka berselamatlah anak itu. Jadi ada pengaruh perilaku. Termasuk wanita-wanita yang tomboy itu juga nggak ada figur ayah. Tapi kok bingung gimana Ustaz? Karena ternyata menurut Profesor Gregory Slayton, kenapa wanita yang tomboy itu nggak ada figur ayah? Karena naluriahnya menggantikan sosok wanita yang sosok laki-laki nggak ada di rumah. Jadi misalnya di rumah ini bapak nggak terlibat, bapaknya cuek sebagainya, rumah gentengnya bocor. Dia ngambil, siapa sih beresin, maknya nggak mungkin, udah aku aja deh gitu. Jadi ada jiwa feminimnya dia, habis bapak cuek aja gitu. Jadi karena bapaknya cuek, dia mengambil itu. Jadi kenapa ada sedikit perbelokan, laki-laki jadi belok sedikit feminim, perempuan belok sedikit maskulin. Makanya ayah itu kalau stabil, ayah dan ibu itu menjaga laki-laki dengan fitrah laki-laki, perempuan dengan fitrah perempuan. Jadi begitu. Nah, yang kelima adalah anak yang sulit berpikir, dominan perasaan. Efeknya adalah
paling gampang dibujuk. Ya, karena nalarnya kalah gitu. Dominan perasaannya itu membuat dia terajak. Makanya banyak anak laki-laki itu yang gampang ikut-ikutan tren. Karena ada naluri laki-laki juga yang hilang dalam diri dia yang dipenuhi oleh temannya. Pernah suatu hari, saya nggak tahu udah cerita sini tapi jadi pelajaran, ada seorang anak yang ketangkap sebagai pengedar di Jogja, anak SMA. Waktu yang menceritakan nih guru saya, Ayah Irwan Dinawadi, beliau pakar keayahan yang memberi juga pengantar di dalam buku ini. Jadi buku ini ada pengantarnya, di belakang ada tulisan beliau juga. Ayah Irwan itu cerita penyidik memeriksa anak SMA ini, dan ternyata anak SMA ini dicek anak orang kaya. Yang kedua adalah dia ternyata dicek urinnya bersih, nggak make dia, sama sekali nggak make. Jadi penyidik tuh heran karena biasanya anak-anak muda itu kenapa jadi pengedar, motifnya dua. Pertama, kalau nggak dia karena make kan, dengan jadi pengedar dia dapat supply stok kan. Yang kedua adalah karena dia miskin. Karena dia miskin maka dia butuh yang namanya marketing fee-nya lewat narkoba. Konon begitu besar dapat fee marketingnya. Nah karena itulah dia akhirnya, penyidik heran, dia anak orang kaya kedua nggak make, terus kenapa dia mau jadi pengedar, kan resiko banget kan. Sampai akhirnya anak ini mau diajak kerjasama, mau dibujuk, dan akhirnya dipasanglah alat penyadap dalam tubuhnya untuk menjebak si pengedar. Kemudian janjianlah di sebuah mall, kemudian ada dipasang CCTV di atas mall itu. Nah, anak ini nunggu, kita lihat gitu dari atas. Tak lama di lobi mall itu datang seorang bapak-bapak muda, umurnya di bawah 40 tahun, pakai topi pet, langsung bertemu dengan anak ini, dan dia melakukan sesuatu yang gak pernah dilakukan mungkin oleh bapak-bapak di zaman now kepada anak laki-laki. Apa yang dilakukan? Dia langsung datang menepuk bahu anak tersebut sambil bilang, maafin om ya boy, om telat, makasih ya kamu udah nunggu. Banyak bapak yang gak tahu kalau bahu bagi anak laki-laki adalah pride, harga diri, kebanggaan. Bapak yang gak pernah menepuk bahu anak laki-lakinya sambil memuji, maka akan membuat anak ini di saat ABG mencari laki-laki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Makanya mereka walaupun ikut, kenapa mereka ikut geng motor? Sekadar untuk dapat gini, hebat loh, habis bacok 5 orang. Anak ini gak pernah digini sama bapaknya nih. Bapaknya akan bilang, papa bangga banget. Gak pernah. Kenapa? Ini bagi laki-laki jangan salah. Laki-laki itu fitrah qawam, itu memaksa dia punya ego. Salah satu butuh pengakuan. Bapak yang gak pernah mengakui, bakal merendahkan. Alah gitu doang, kamu cengeng. Malah menjatuhkan. Ketika anak bilang, papa aku bisa. Gitu doang bangga. Malah jatuh. Tapi bapak yang bilang, hebat nih anak papa, sambil mentepuk. Nah ini aja, bahkan gak pernah ngomong tapi diginiin sambil senyum anak. Makanya kenapa laki-laki itu butuh tepukan, kalau perempuan kan usapan. Kalau laki-laki butuh. Jadi kenapa nanti bab pendidikan anak laki-laki dan perempuan, nah termasuk bedain. Ibu kalau menggendong, gitu ya, sayang gitu, itu anak laki-laki. Ya, tapi nepuknya bener, jangan nepuk tembuk gitu ya. Biasa, tepukan. Kalau perempuan usap sayang, kalau dia nangis diusap. Nah, laki-laki butuh itu. Nah, si pengedar nih tahu banget. Maka saya selalu berapa kali saya bilang, di luar negeri, berapa kali saya ke luar negeri, ternyata pengedar narkoba sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Jadi kenapa workshop parenting itu mereka pelajari justru karena cara paling mudah merekrut anak-anak muda.
Ya, makanya nggak tahu saya, jangan-jangan pas pengajian saya datang juga tuh pengedar kan. Yang kedua, dan ini saya bilang, si om-om ini, bapak-bapak muda ini, si pengedar ini, menyapa anak ini dengan sesuatu yang nggak pernah disapa ayah kalau ketemu anak setelah lama berpisah. Biasanya ayah kalau ngomong sama anak bertanya apa? Udah makan belum? Kan gitu, PR udah belum? Itu kan, kamu sholat udah? Itu kan kasusnya bapak. Ya, kalau ibunya Tupperware mama mana? Hilang, jangan pulang. Itu maknya. Kalau bapaknya gitu. Si om ini bertanya sesuatu yang nggak pernah ditanya. Apa yang ditanya? Are you happy? Kamu seneng nggak hari ini? Wow, kita lihat itu di CCTV. Mata anak ini bersinar, langsung dipeluk. Makasih ya om, om doang ngerti perasaan aku. Inilah alasannya dia berani ngambil resiko. Anak yang terpenuhi laki-laki kebutuhan batinnya, dia ambil resiko yang berat demi kepuasan itu. Kayak laki-laki itu dunia challenge, nggak apa-apa. Gua ditangkap polisi tapi dapat apresiasi. Makanya bu, suami itu di challenge, mas. Ya, apa bilangnya, memiliki banyak istri itu hebat. Lebih hebat lagi setia sama satu istri, itu lebih hebat. Jadi gitu, kalau ibu bukan gini, kamu memiliki banyak istri itu memang hebat, tapi setia terhadap satu istri itu lebih hebat. Jadi karena jangan macam begini, kalau kamu nikah lagi gini, itu suami makin tertantang. Ntar gue buktiin, kamu gak akan banget gitu. Yang bahasa itu bahasa challenge. Ibu harus bilang. Ya. Nah, poinnya adalah itulah laki-laki. Dia harus ditantang. Nah, bapak gak pernah melakukan ini sama anak laki-lakinya. Jarang ngomong, ya itu. Makanya saya selalu bilang, anak laki-laki yang nggak punya ini tadi, harga dirinya hancur, rusak, dia nggak pede. Nah itu yang kelima. Akhirnya apa? Baperan, perasaan. Sosok ayah sangat penting. Itu yang kelima. Yang keenam, anak tanpa ayah yang disebut father ranger, lambat ngambil keputusan atau anak peragu. Bu, jika suami ditanya tentang anak besok sekolah di mana, ntar aja deh aku mikir dulu. Mas, petan nanti keburu ini, ya ntar dulu. Kenapa sih mas tinggal mutusin aja? Ya kan banyak pertimbangannya. Ya, tahu-taunya besok baru bilang, yaudah anak kita udah telat, gitu. Udah tutup pendaftaran baru di sini. Jangan marah-marah. Pahamilah suami ibu nggak punya figur bapak. Makanya dia itu dominan perasaan. Karena salah satu ciri khas laki-laki berani ngambil resiko walaupun ngaco. Iya. Iya walaupun enggak udah nggak apa-apa. Maka ciri khas laki-laki itu mensimplifikasi sesuatu yang berat bagi perempuan. Ibu udah nangis, nanti gimana nih. Ciri khas laki-laki menyuguhkan, nggak apa-apa. Emang begitu. Karena dia selalu memandang, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu nangis gitu, iya gue juga bingung, menangis juga suaminya. Akhirnya kita nggak jadi nangis, udah gue nangis maksudnya biar lu tenangin, lu nangisnya kejer juga. Nah pahamilah, kalau ada suami yang lebih tangisan lebih banyak daripada kita, itu nggak punya figur bapak. Udahlah bapak nggak ada, paman cuek, kakek nggak ada, guru laki-laki nggak ada, udah perempuan banget itu. Ya ibu terima paketnya dulu waktu nikah, nggak telusuri sih, ibu cuman cek saldo tabungannya doang sih, nggak cek pengasuhannya. Makanya kenapa dalam bab mencari jodoh buat anak kita, itulah kenapa cek pola asuhnya, cek hubungan. Jadi bukan ngelihat dia latar pendidikan agamanya gimana, cek dulu pola asuhnya. Dengan bapaknya gimana, dia lelaki soleh tapi nggak punya bapak, nggak punya jiwa koam. Soleh sih soleh tapi nggak punya jiwa koam, akhirnya dia lemah.
Karena bapak menurunkan sifat qawam itu tadi. Hah? Gimana? Kalau yatim kan ada kakeknya. Rasul tuh nggak punya bapak, tapi ada kakek. Makanya tanya, telusuri. Kalau bahasa Rasul gini, iyyakum wa khodro ad-diman. Itu hadisnya simpel, tapi pelajaran penting. Kata Rasulullah, jauhilah olehmu khodro ad-diman. Khodro itu apa? Tumbuhan hijau, diman itu kotoran. Bahasa Rasul ini sangat filosofis. Jauhilah olehmu seseorang keren, ganteng, cakep, tapi tinggal di lingkungan yang buruk. Punya bapak cuek, ibu cuek, nanti jadinya perilakunya gitu. Keren sih keren, pinter sih pinter, tapi pola asuhnya mempengaruhi. Makanya kalau dia bilang dia yatim, tapi lihat pola asuhnya. Rasul yatim, tapi bayangkan dari umur berapa tahun diungsikan karena menjaga bahasanya. Ya, kapan-kapan kita bahas pendidikan laki-laki. Rasul itu dijaga bahasanya, dia bahasa rusak. Makanya diasuh. Ibunda Aminah itu nggak menyusui bukan karena susunya kering, atau karena seorang wanita pebisnis online gitu, bukan. Dia nggak sempat gitu ya, atau wanita karir gitu ya, banyak banget orderan gitu, enggak. Dia karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Karena bahasanya rusak, maka Ibunda Aminah punya dapat, yaitu memang petunjuk Allah juga, diselamatkan Rasul di sebuah kampung ya, Bani Sa'ad, supaya terjaga bahasanya. Di sana itu pun Rasulullah punya ayah pengganti, yaitu siapa? Suaminya dari Halimah, namanya Al-Haris bin Sa'ad bin Sa'di. Jadi Haris bin Sa'di itu bapak pertamanya. Setelah itu dikembalikan ke Aminah umur 5 tahun, langsung kakeknya ngambil alih. Kakeknya wafat, langsung pamannya. Jadi memang ayahnya terus ada. Dan ini juga pelajaran di negeri ini. Itu yang hilang bukan sekedar bapak, memang keayahan, ayah lingkungan aja udah nggak ada. Kakek cuek, udah jelas-jelas anak cucunya itu tanpa ayah, dia nggak mau mikir untuk jadi ayah. Paman apalagi, sekarang paman-paman banyak yang cuek. Jelas-jelas adik kandungnya perempuan itu janda, dia nggak mikir bahwa janda itu bukan urusan dia dinafkahi, tapi anaknya harus ada figur ayah. Makanya dalam Islam wali nasab itu bukan mukirin nikah doang. Ya, perempuan nggak ada, tapi wali nasab itu berkaitan dengan kalau bapak nggak ada, siapa yang ngurus kamu? Kakek nggak ada, siapa? Paman nggak ada, siapa? Saudara laki-laki kamu yang dewasa, kalau nggak ada, siapa? Ada, itu wali nasab itu berkaitan dengan tanggung jawab untuk mengurus juga. Tapi sekarang nggak ada, cuek. Ya, makanya saya bersyukur ya, dibesarkan di suku Minang. Suku Minang itu ada nini mama. Nini mama itu sebenarnya sistem yang dibangun oleh orang Minang karena bapaknya banyak yang merantau. Nah, karena bapak banyak merantau, maka kampung itu harus ada laki-laki yang ditanam, yang mengambil keputusan dari setiap rumah. Nah, itu namanya nini mama. Laki-laki yang ditanam, dia kepala adat suku yang kalau nanti anaknya bermasalah, saya yang selesaikan. Sampai urusan mencari jodoh saya. Makanya dulu bapak itu memang bukan nggak berpengaruh, karena bapak diyakini udah paman aja ambil alih. Ya. Sistemnya dulu menjadikan itu. Ayah-ayah lingkungan dulu banyak, anak bermasalah dia nggak peduli, bukan anak gue, tapi ini nggak, sini, kamu anaknya Haji nih ya, kamu tuh yang benar. Ada sosok ayah. Sekarang kan berpikir, bukan anak gue ini. Dia lupa. Anak-anak itu tetap harus dapat figur ayah, makanya jadilah ayah lingkungan. Makanya saya kok di kampung saya, alhamdulillah di rumah saya, anak-anak manggil saya Abi semua. Lewat tegur, malam-malam belum ini, iya Bi gitu ya. Udah jam segini loh, jam berapa? Iya Bi, nanti sebentar lagi, yaudah. Abi jalan ya, oke jalan. Malam-malam masih nongkrong, saya datengin. Ya. Kalau mereka rajin ke musola, saya kasih hadiah. Siapa yang jadi imamnya? Ini Bi, si Agam bagus. Ya udah, Agam azan. Ya, Agam makasih, Agam besok Agam jadi ininya. Bisa. Ya. Anak-anak harus ada ayah lingkungan. Ya. Jadi ayah memang harus terlibat. Kalau enggak tadi, ya, anak-anak yang lambat ngambil keputusan. Jadi bukan masalah yatim, Maryam saja itu yatim baru waktu lahir. Walaupun perempuan tapi butuh figur ayah, makanya ngasuh Maryam itu wasiat dari Imron adalah yang mengasuh Nabi Zakaria. Jadi yang mengasuh bukan ibu-ibu,
pembantunya dititip di daycare, Maryam nggak ada. Maryam tuh langsung siapa? Ya itu ada Nabi Zakaria. Kebayang nggak, ternyata yang ngasuh laki-laki juga. Karena perempuan pun butuh figur laki-laki dari kecil supaya mengajarkan ketegasan. Karena banyak wanita ketika udah dewasa, dia tahu soleh, dia wanita soleh tapi gampang dibujuk. Akhirnya mengalami pelecehan seksual dari gurunya karena nggak enak. Maryam itu waktu dinyatakan hamil, lihat bahasanya. Anna yakunu li walad walam yamassasni bashar. Bagaimana bisa aku punya anak sementara tidak pernah satupun manusia memegang aku. Dia itu nggak sembarangan dipegang. Dia menjaga dirinya, memproteksi diri. Kalau sekarang ada wanita karena dia nggak dapat figur bapak, bapak itu memberikan rasa nyaman buat anak gadis. Nah kalau anak wanita nggak punya figur bapak, maka dia mencari kenyamanan ke sembarang laki-laki. Ya, makanya berapa kali saya sebutkan itu yang terjadi sama anak gadis. Nah ini berhubungan dengan dampak yang ketujuh dari Father Hanger, khususnya buat anak wanita. Anak wanita nggak punya figur ayah, salah dalam memilih jodoh. Jujur, mak-mak sini yang punya masalah dulu sama suami dan menyesali. Sebelum ngomong, gue sesel banget deh nikah sama lo. Pasti ibu juga nggak punya kedekatan sama bapak. Karena bapak memberikan referensi tokoh. Berdasarkan riset, anak gadis kok dekat dengan bapaknya. Yang pertama, dia tidak gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Ayah yang lisannya dari kecil menjaga dengan kalimat, papa takut kehilangan kamu nak. Jangan ada laki-laki menyentuh kamu sembarangan. Lihat itu. Mengganggu kamu berarti mengganggu papa. Papa kejar tuh orang. Menyakiti kamu jangan macam-macam. Kamu tersakiti 2 kali lipat bapak bikin sakit orang. Gak peduli papa masuk penjara, asal kamu bahagia, papa rela. Anak gadis seperti itu. Papa siap mati pun untuk kamu. Anak gadis butuh itu. Makanya saya selalu bilang, anak gadis yang pacaran bisa 3 kali ganti dalam sebulan. Banyak. Anak gadis yang gampang banget dibawa malam-malam sama laki-laki sampai jam 2 malam. Yang kita kena cabai-cabian itu. Demi Allah silakan cek, pasti gak dekat sama bapak. Karena bapak itu tamengnya dia. Ada cowok sebarang pegang, enak aja pegang-pegang gua. Mau pegang tangan gua, pegang tangan bapak gua dulu. Sambil ucapkan, saya terima nikahnya. Gitu. Dia menjaga dirinya. Makanya, profesi saya ini profesi yang kalau saya nggak dapat hidayah, paling rawan saya untuk menggoda banyak anak perempuan. Karena saya tahu titik lemahnya. Anak gadis itu tinggal diberi perhatian doang. Suatu hari ini nggak tahu saya udah berapa kali cerita, UBN itu berapa kali manggil saya sini. Guru kita Ustadz Bakti Nasir. Ya, kita doakan ya masalahnya bisa selesai. Beliau suatu saat manggil saya ngobrol berdua. Ceritanya ini gara-gara beliau tuh setelah famous gara-gara tayangan Hafiz Quran di RCTI, kan beliau banyak berkunjung ke pesantren-pesantren tuh. Pesantren Putri gitu ya. Terus beliau tuh setelah berikan tauji biasanya itu ya berikan nomor handphone. Abi boleh ya udah nih kasih nomor handphone Abi gitu kasih. Beliau menyebut diri Abi Bakhtiar kan. Nah setelah itu banyak anak-anak perempuan santri-santri putri itu yang karena karisma beliau, begitu wibawanya beliau, banyak yang WA. Karena WA-nya nggak penting-penting, cuma nyapa, Bi ngapain? Udah maam tiang belum gitu kadang-kadang. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang ini apa nih bang? Hurufnya juga kadang nggak ini, kadang-kadang singkatan yang nggak ngerti. Tapi setiap hari ada aja WG, kalau kita nggak balas kata UBN tiba-tiba ngambek, Abi katanya baik, sombong banget sih, cuma dirit doang. Akhirnya apa? Ngomong sama saya, kadang saya mikir juga. Ya beliau kan kapasitasnya tokoh internasional, bukan lagi nasional. Di luar negeri beliau disegani, bahkan di Turki beliau dapat penghargaan. Terus ngurusin kayak gini kan nggak sempet, masa di setiap itu. Terus ngobrol sama saya gitu, habis pikir, saya cukup menjawab dengan bahasa, Ustadz, apa yang Ustadz alami itu udah kenyang saya lewati dulu. Saya termasuk udah dapat WA-nya, dulu belum ada WA, SMS, email.
Tapi saya dulu ya sempat terganggu, apalagi kalau saya udah punya istri, saya bilang awalnya saya terganggu. Ya. Tapi setelah lama-lama saya mikir, inilah dampak karena anak gadis nggak punya perempuan, nggak punya ayah. Maka dicari figur yang memenuhi hasrat keayahannya itu. Ya, saya bilang, mudah-mudahan kita tetap niat lillah karena Allah untuk membimbing dia. Karena itu perlu istri kita tahu biar nggak cemburu. Ya, salah satunya nggak usah diprotek, biarin aja dibaca. Lalu juga istri kita, tapi kita harus respon. Maksud saya gini, kalau bukan ustadz, jangan-jangan malah anak band. Pengalaman saya nangannya ada, kalau udah ngefans sama anak band itu jadi kurang ajar. Lu bener ngefans sama gue, iya. Lu liatin foto lu dong tanpa jilbab, awalnya tanpa jilbab. Akhirnya buka jilbabnya, foto dikirim, tuh kak foto aku. Lu cantik juga kamu ya. Mulai tuh bajunya ditanggalkan, itu serius. Maka saya bilang, ustadz punya power, karena udah ngefans bilang aja, hari ini udah ngafal surah Al-Muluk belum? Coba ikutin Abi, gitu aja pakai voice note, saya aja lakukan itu. Akhirnya banyak anak-anak yang minimal dapat gitu ya. Jawaban itu udah cukup, karena jujur kalau ngetik udah, tangan saya bisa kebalik, jempol sama kelingking, nggak tahu. Kalau ngetik, makanya banyak-banyak ibu yang WA saya memang nggak sempat balas, karena banyak banget, saya bingung juga ngetik. Makanya saya pakai voice note pun nggak sempat saya, karena ya dalam sehari harus ngantri, tapi ya anak ABG-nya, mak-maknya, bapak-bapaknya, semua. Tapi kan ya itu tadi, saya beruntung ada teknologi voice note itu. Dulu kebayang nggak dulu waktu masuk zaman SMS tuh, tangan saya itu keberintel bu. Email panjang nggak saya jawab, akhirnya banyak yang stres juga, keburu bilang Ustadz, gara-gara Ustadz nggak jawab saya udah keburu cerai. Kan jadi ngerasa bersalah. Ya saya gimana, tangan saya gini kan bingung juga, ngetik juga nggak. Saya kan kalau lain kan jago ngetik, saya kan pakai 11 jari satu-satu gitu kan gitu. Bingung saya, udah akhirnya gimana. Sekarang udah ada, saya tinggal ngomong. Dan saya bilang mau UBN waktu itu, Ustadz, itu benar juga ya kata antum ya. Akhirnya dimanfaatin. Banyak anak-anak yang terinspirasi, seneng ngefans sama beliau, akhirnya lapor, alhamdulillah Abi, aku sudah hatam tinggal 5 juz lagi, tinggal 25 juz nih. Jadi banyak, alhamdulillah. Cuman gitu doang. Jadi gitu. Tapi saya tetap, kalau saya balas ini, saya nggak mau dibalasnya via voice, makanya nggak pernah saya dengerin. Karena saya nggak pernah mau dengarkan suara perempuan curhat lewat. Karena suara wanita itu kalau nangis bagi saya merusak harga diri. Dia bilang ngetik aja, saya nggak mau kenal suara ibu. Kalau suara ibu terlalu bagus kayak Rosa kan malah bikin saya termen. Makanya kenapa saya kalau biarkan saya voice note, kamu tetap ngetik. Ya, jangan setelah voice dibalasnya pakai voice note juga, saya nggak denger. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah anak wanita itu kalau nggak punya figur ayah begitu. Makanya kalau ada anak wanita yang bapak-bapak bilang, gimana Ustadz, anak saya itu gampang banget pacaran mulu, nasihatinnya gimana? Saya bilang nggak usah dinasihatin, pacari anak bapak. Maksudnya ajak berduaan, ngefans, jalan berdua, ngomong. Saya baru kemarin tuh, jadi anak saya yang nomor 3 ya, dia itu sedang mempersiapkan dirinya karena dia punya guru favorit, kakaknya, guru Qurannya, dia mau pindah ke Malaysia. Karena dia melanjut kuliahnya ke Malaysia. Ini dia magangnya teteh. Itu kadang-kadang kepikiran, nangis gitu ya. Akhirnya saya bilang, halo ikut Abi, kemarin saya libur. Naik motor aja, anak saya itu hobinya dibawa jalan-jalan pakai motor. Berduaan aja. Saya genggam tangannya ke Gramedia, ajak makan bareng. Jelas saya jelasin. Akhirnya lebih merasa lebih tenang. Berduaan doang. Walaupun setelah saya bilang mau nonton bioskop, filmnya nggak ada yang pas buat dia. Ya udah. Tapi memang anak gadis. Jadi kenapa dia gampang banget pacaran? Karena nggak punya figur bapak. Jadi banyak sekali anak, berapa kali saya bilang ya, yang pranikah itu konsultasi, berapa kali batal karena ragu mendapatkan sosok suami, karena dia nggak punya repertoar sosok laki-laki di kepala dia. Laki-laki yang baik itu kayak gimana sih? Sebenarnya
Bapak itu memberitahu laki-laki yang baik itu gak usah kau cari yang seperti papa. Makanya saya sudah bilang, bagi anak wanita, jika ayah dekat tuh ayah tuh the first love. Dan efeknya dua, jika dia jatuh cinta dengan lelaki seperti bapaknya. Tipe kamu kayak siapa? Kau cari suami kayak papa. Tipe 90, beratnya 90. Kalaupun bukan kayak papanya, minimal pilihan papahnya. Begitu muda. Umurmu udah berapa? 30. Mana calon mantu buat papa? Kamu masa sih kan? Habis gak ada yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin. Mamahmu doang paling beruntung di muka bumi ini kan. Kalau kamu mau, papa punya kawan, anaknya baru pulang S2 dari Australia. Kemarin papa kenal orang baik deh, ternyata dia juga baca Qurannya bagus. Kamu mau dikenalin nggak? Ya kalau kamu setuju, papa senang banget dia jadi mantu papa. Ngomong itu doang, itu pilihan papa, iya mau. Karena dia menggaransikan pilihannya sama papanya. Nggak usah jauh-jauh, garansikan. Makanya nggak usah, anak perempuan itu tunduk sebenarnya. Jadi kok anak perempuan susah banget dicari ini, ini bapaknya. Saya selalu ingatkan, anak wanita, nih ingat nih para ayah tuh, ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Ada seorang bapak itu wanti-wanti gini, anaknya baru lulus SMA, dia itu kebetulan habis punya masalah besar di keluarganya. Jadi sepupu dia diceraikan dengan cara yang tidak ini ya, zolim oleh si lelaki ya. Dan lelakinya selingkuh, malah dizolim, udah mukul, malah diceraikan dengan cara yang inilah tidak patut. Nah, di kepala bapak ini adalah punya stereotip, emang ya laki-laki dari suku ini brengsek. Jadi yang diklaim sukunya. Dia mau bilang suku ini brengsek, makanya dia bilang sama anaknya, kamu kan udah gede ya, papa gini deh, kamu bergaul sama siapa aja papa izinkan, tapi kalau kamu nih nggak boleh dari suku ini, brengsek tuh. Papa nggak izinin kamu pokoknya, ngerti kamu? Iya pak. Tapi papanya cuma bisa gitu doang, pokoknya anti dari suku ini. Sampai anaknya itu suatu hari bilang, pak ada mau kenalan sama papa. Siapa? Terus laki-laki. Oh dia udah tak paham kode anaknya. Ya udah besok kalau mau datang. Begitu datang ketemu orangnya, pas salaman ngenalin namanya, langsung namanya aja udah mencirikan suku itu. Kaget si bapak, udah wajahnya udah nggak enak banget, pura-pura ramah gitu. Pas anak pergi gebrak meja, buak. Kamu tuh tuli ya, papa udah berkali-kali bilang sama kamu bahwa jangan di suku ini, bilang begitu. Akhirnya apa kata anak ini? Ya habis gimana ya? Bagiku dia paling baik sama aku. Gitu doang jawabannya. Dia sayang sama aku dan aku sayang sama dia. Terserah apa deh, kalau nggak setuju kawin lari gitu. Sampai gitu. Sampai bingung kan Anda. Betapa banyak ayah mengalami ini. Oke, ingatkan, papa pengen dapat calon mantu yang baik, salah satunya dekat dengan anaknya. Makanya kenapa Rasulullah itu suatu hari Abu Bakar melamar yang namanya Fatimah. Padahal dia sahabat paling beriman dan kaya raya, ditolak sama Rasul. Yang kedua adalah Umar. Umar melamar Fatimah, nomor 2, keimanan gak diragukan, kaya pula, ditolak. Yang ketiga kan Ali. Kebayang gak? Ali, sahabat iman gak usah diragukan, tapi miskin. Ya, ibu-ibu kalau ada laki-laki ngelamar laki soleh kaya sama soleh miskin, pilih mana? Normal ya, normal. Soleh kaya, tapi beda sama Fatimah. Fatimah milih Ali, dan itu yang disetujui Rasul. Karena berdasarkan riwayat, Ali paling mirip sama baginda Rasulullah SAW. Ali itu cara jalannya, perawakannya dari belakang tuh bahunya mirip banget sama Rasul. Seolah-olah Fatimah tuh ingin bilang, nih Ali ini bapak gue banget ya. Makanya kadang kalau ada yang konsultasi sama saya itu, saya selalu ingatkan dulu beberapa hal terkait dengan pola asuh ibu. Saya sebel banget sama suami gini. Kalau ketemu gimana bu? Ya soalnya dia gini. Sama bapak dekat nggak? Ya itulah bapak saya brengsek banget. Ya udah, saya bilang
sampai sekarang masih punya dendam bapak, ya masih lagi nih, perbaiki dulu dengan bapak. Karena sampai kapanpun itu yang membuat rumah tangga itu jadi gitu terus. Nanti ibu cerai sama dia, menikah lagi, gagal lagi. Berapa banyak yang WA saya, ada seorang ibu yang saya kadang-kadang terganggu juga WA-nya. Maaf ya, sampai nikah itu bisa 3 kali gonta-ganti. Maksudnya bukan gonta-ganti sih, dia rela disirikan gitu. Nikah siri cerai, nikah siri cerai, nikah siri cerai, berapa kali gitu. Sampai akhirnya saya bilang, ibu nih ada masalah psikis yang sebenarnya. Sebenarnya jujur, ibu nih nggak punya. Akhirnya dia bawa cerita, ya kenapa saya pengen WA Ustadz dulu, karena Ustadz yang memahami saya. Karena akhirnya saya kan jadi serba salah. Sudah saya cuekin aja. Karena saya khawatirnya caper juga kan. Tapi ini yang harus kita pahami, karena nggak punya figur ayah. Kakak laki-laki nggak berperan, paman nggak ada, ya udah. Nah, itulah sebut father hunger. Nah, karena itulah kenapa buku ini sebenarnya untuk dedikasikan para ayah. Itu baru pengantar, nanti bulan depan kita akan bahas lagi. Jadi kenapa buku ini hadir? Karena memang masalah-masalah itu nggak bisa sekedar diselesaikan oleh ibu, harus bersama ayah. Karena anak itu ibarat burung yang terbang melanglang buana angkasa, dia butuh 2 sayap. Kalau burungnya mau terbang tinggi, sayap itu adalah ayah dan ibunya. Makanya anak tanpa ayah itu sayap patah. Nah, anak tanpa ibu juga, tapi wajib dua-duanya. Nah, ibu sudah sering mengasuh, tinggal ayah dominan. Makanya di sini sosok pahlawan namanya Fatherman. Ya, ingat Superman is dead, but Fatherman is still alive. Ya, ayah tak selalu hadir setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Baik ya. Ya, yang bukunya nggak ada di Gramedia, jadi silakan pesan online atau di depan tuh ada yang jual kayaknya. Ya. Nanti kita bahas bedah buku itu aja. Ada yang mau nanya? Maksimal 2. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ini kalau misalnya ada anak laki-laki usianya mungkin ya muda gitu ya, terus dia seperti kayak sering cari perhatian sama kita, gimana ya Ustadz? Maksudnya dia sering WA gitu, nanya bunda lagi apa, bunda apa lagi gini gitu. Kita jawab, saya sih secara pribadi jawabnya hanya sekedar aja gitu. Cuma dia selalu sering kasih pertanyaan-pertanyaan, bunda lagi di mana, bunda lagi gini gitu, kayak orang butuh ibu atau gimana. Itu kita gimana ya Ustadz ya? Umurnya kayaknya baru lulus kuliah deh, kayak SED 3 gitu. Iya. Cuman dia kayak butuh temen untuk ngobrol, cuman saya kan agak-agak gimana ya, jengah, karena saya takutnya dia berpikiran macam-macam ke saya. Maksudnya saya sih nggak ada ininya, cuman ini saya jawabnya harus gimana biar jadi nggak salah juga gitu. Apa saya harus blokir, apa saya harus bagaimana Ustadz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kita nggak bisa menebak bagaimana apa masalahnya. Selagi pertanyaannya itu adalah pertanyaan wajar, jawab, dan nggak ada kewajiban juga harus menjawab sebenarnya kan. Karena alasan kita sibuk pun orang bisa memahami. Jadi tinggal ibunya apa yang ibu rasakan saat dia bertanya, apakah GR, apakah rasa nyaman, ya yang membuat ibu berpikir memiliki perasaan lain, yaitu ada di diri kita. Karena terkait dengan berbagai macam hal yang terkait dengan lawan jenis, baik yang muda atau tua, kontrolnya di diri, bukan dia. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain itu ngikutin keinginan kita. Misalnya gini, ada yang WA saya, ini dari saya, yang malah membuat saya GR misalnya, itu saya ingat, saya kasih tahu ke istri. Bahkan saya bilang, akhirnya saya tegas, kamu mau ngapain? Ini Ustadz macam gini, oh kalau gini cerita. Mendingan ke istri saya, psikolog, langsung saya kasih nomornya, selesai. Artinya kontrolnya di diri. Karena saya tahu, saya misalnya lemah gitu dari sisi, hampir semua laki-laki gitu, apalagi muda, apalagi kalau dia selfie-nya wajah dia, ya wajah dia habis pakai krim gitu kan, beda kan. Yang afternya, kalau beforenya mungkin saya biasa aja kan gitu ya. Ini afternya lagi kan gitu ya. Makanya saya bilang kan, maka sebenarnya apa aja proteksi itu, kontrolnya di diri kita. Kita nggak bisa mencegah orang mencintai kita kok. Termasuk kayak istri saya bilang, Bi nanti kalau yang ngefans sama Abi banyak, ya nggak bisa dicegah. Orang ngefans itu memang, kamu nggak boleh cinta sama saya, masa dilarang? Masalahnya kan diri kita harusnya.
Kan saya bilang, kalaupun saya jatuh cinta sama orang, nggak semua cinta itu harus kan betapa banyak kesalahan fatal laki-laki, Pak. Saya udah terlanjur mencintai, cinta itu kan nggak harus mewujudkan harus menikahinya. Ya jaga, jangan betapa banyak ada laki-laki bilang, saya udah kandung cinta Ustadz, maka saya harus menikahi dia, kok nggak jadi bahaya. Saya bilang, paham nggak kalau omongan ini dipertahankan? Nanti ada 100 wanita kamu cintai, kamu semua kamu nikahi. Karena ada banyak kasus seorang suami menzolimi istrinya, udahlah nafkah kurang, terus dia selingkuh dengan alasan untuk bertobat, dia nikahi karena udah kandung cinta. Saya bilang, saya nggak pakai alasan itu. Saya mungkin nggak pernah ngalami seperti Anda rasakan. Tapi kalau kaidah itu dipakai, betapa banyak nanti Anda akan menikahi banyak orang. Karena setiap jatuh cinta nih, gue nggak bisa lepas dari dia, nikahin. Masalahnya kan masalah tanggung jawabnya aja. Maka saya bilang, tanggung jawab dulu. Saya bilang, saya nggak larang poligami, tapi prinsip saya, poligami itu kayak bisnis. Kalau engkau sukses, maka boleh buka cabang. Ya, kalaupun nggak buka cabang bagus. Kalau engkau sukses, permasalahan banyak yang nggak sukses buka cabang, ya hancur lah. Saya apresiasi Ustadz Arifin Ilham almarhum. Dia mampu membangun, makanya nggak ada kezoliman. Ini udahlah zolim yang pertama, mau bikin yang kedua. Niatnya apa saya bilang? Niatnya menyelamatkan janda, menciptakan janda baru, kan bahaya saya bilang. Ya nggak ada, saya bilang nikah lagi itu sunnah. Mempertahankan rumah tangga dirusakkan itu wajib. Jangan dahulukannya sunnah untuk tinggalkannya wajib. Lihatnya gimana? Lihatnya menjalankan sunnah. Ini yang wajib dirus. Makanya saya berapa banyak kayak sepekan lalu tuh saya agak gebrak meja juga tuh kalau udah emosian sama Ikhwan yang ngeyel gitu. Ini saya bilang karena masih muda, saya bilang ini maksud antum tuh maunya apa? Ya, jujur antum tuh udah melakukan apa ya, baru udah cerita udah gini-gini udah. Apakah ada tipikal lucu misalnya hanya karena mencintai dia, sementara wanita yang dinikahinya ini yang bernikahinya kriteria wanita soleh juga nggak ada, karena ditemukannya maaf di diskotik dan sebagainya. Terus mau maksain karena demi menjaga diri, dia bilang mata itu yang dijaga, perbaikan tobat. Saya bilang nanti ini ente nikah nih, saya bilang. Ente nikah karena udah perasaan cinta. Terus setelah itu dia ternyata membuat hamil, dia nggak layak jadi ibu yang baik, zolim tuh sama anak. Saya bilang, jadi memang gitu. Nah sekali lagi proteksinya ada di kita. Ya, jadi kalau kita tahu diri, makanya saya minta doanya ibu. Saya minta doa ibu-ibu semua, doain saya, termasuk ustadz-ustadz yang lain. Karena paling takut menjadi ustadz itu adalah ujian syahwat. Ya, paling takut. Jadi makanya kenapa kalau saya kesannya sini, saya kesannya sih nyantai aja kalau mau sama ibu. Tapi kalau misalnya di tengah jalan saya ketemu ibu berdua, saya kesannya nggak ramah, itu karena saya menyadari mungkin ibu cantik. Karena ibu cantik, saya menjaga diri kan. Ya, makanya kalau saya agak sok gaul sama banyak ibu, itu ya berarti ibu sadar diri. Oh berarti saya biasa aja. Gitu ya. Ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana sih caranya membagi peran antara suami sama istri supaya nggak salah satunya lebih dominan. Kalau backgroundnya sih saya ngaku sebagai istri lebih bersifat adventurous, sedangkan suami lebih tipe rumahan. Iya. Terus ada pertanyaan kedua boleh nggak? Terus sekarang anak saya lagi belajar mondok. Sebelumnya tuh pesantren weekend Sabtu Minggu. Nah ini baru perdana mau 6 hari. Tapi kok biasanya sebelumnya tuh nggak ada kendala. Tapi kok kemarin sebelum ditinggal tuh kayak udah nangis-nangis gitu. Karena memang sih waktu ustadznya penjelasan gitu mamanya agak terharu. Jadi saya peluk dia erat-erat sambil didoain. Sampai saya juga menangis. Jadi mungkin dia ke bawah atau gimana ya Ustadz? Iya. Itu bagaimana sebaiknya? Terima kasih sebelumnya. Toib ya. Sekarang ini makanya kalau pertanyaan pertama ini sering kejadian adalah ibu-ibu yang sama bapak atau suami istri perannya ketuker. Fitrahnya laki-laki itu adventure, perempuan yang rumahan. Itu fitrah, makanya jangan gini, peran ayah tapi ayahnya sendiri nggak maco, juga lucu juga sebenarnya. Sehingga harus ditumbuhkan dulu nilai keayahan itu. Bilang ke suami, mas, justru laki-laki yang benar itu di jiwa-jiwa traveling. Karena gini, secara fitrah laki-laki itu, otak laki-laki itu kan kecerdasan spesialnya tinggi. Ini riset loh. Kecerdasan spesial itu kecerdasan mengenal tata ruang, medan, spasial. Makanya
laki-laki itu kalau bawa mobil dia lebih mudah. Ke perempuan kan sampai bikin parkiran khusus perempuan. Ibu walaupun pakai Google Maps kadang masih nyasar juga. 90 meter belok kiri, ya udah kelewat kan gitu. Ya emang begitu ibu-ibu itu cerdas spasial. Apalagi nggak pakai Google Map. Istri saya aja sebelum ada teknologi Google Map dulu, ya itu kemana-mana pakai mobil aja. Itu sekarang ini kenapa pede banget kemana-mana pakai mobil gitu kan ada Google Map ya. Itu dulu belum ada Google Map, bolak-balik ya, misalnya dari rumah ke Blok M aja udah 5 kali masih nyasar. Karena memang wanita diciptakan untuk kecerdasan spasialnya itu secara umum rendah. Kenapa? Karena Allah ingin melatih mereka waqarna fi buyutikunna, staylah kamu di rumah. Karena wanita fitrahnya di rumah. Laki-laki fitrahnya keluar. Maka dalam konsep pendidikan laki-laki nama ada traveling, adventure. Nah di dalam buku ini nanti ya sebenarnya ini terlalu melompat panjang. Di sini salah satu kemampuan ayah namanya menjelajah. Menjelajah itu nggak harus namanya ayah jauh-jauh. Kayak misalnya gini, eksplorasi sekitar rumah aja. Misalnya gini, pernah nggak sih ayah ngenalin bahwa jangan-jangan ada kuburan di belakang, kuburan Cina. Jangan-jangan ada yang namanya pabrik tahu. Jangan-jangan ada gang kecil yang selama ayah tinggal udah 5 tahun nggak tahu kalau gang ini tembusnya kemana. Saya melakukan ini. Saya sama anak saya kalau naik sepeda sengaja ngambil rute yang beda. Sampai anak saya ngenalin, Bibi kalau lewat sini kan Abi tahu nggak kok ini tembusnya kan ini. Coba yuk kita lewati. Ternyata ada kuburan yang ini ada kebun. Kita jadi tahu ada pabrik tahu. Kita ada yang ini jadi tahu. Ya. Sampai kita ngelewatin rumah Ki Joko Bodo dari Lubang Buaya itu anak saya tuh sampai itu ngelewatin dulu rumah besar gitu. Besoknya lewat sana lagi ya memang kita jadi pengalaman kita ada rumah yang misalnya di desanya unik lewat aja. Nah itu pakai sepeda biasanya pakai sepeda kalau enggak jalan kaki ya jalan kaki. Kadang-kadang saya nah itulah yang harus dibangun. Sekarang kalau pertanyaannya memang harus dipahami dulu fitrah kelaki-lakian dan fitrah keperempuanan. Jadi ibu kalau sudah begini jangan biarkan kadang gini. Suami mentalnya laki-laki itu hilang karena kita yang terlalu dominan. Makanya sesekali ibu bilang, Mas berdua jalan. Kalau dia belum bisa sepenuhnya memodali ibu aja. Ya udahlah pakai uangku dulu untuk sementara. Harusnya kan semua modal dari laki-laki tapi udah biar dia mau ke laki-lakinya jalan berdua. Ya. Itu seperti itu. Nah ibu membuat kegiatan di rumah supaya nyaman. Karena kalau mau diringkes, ayah itu adalah pagar buat anak di luar, ibu adalah magnet membuat anak betah pulang. Ibu magnet, ayah pagar di luar. Jadi anak itu kalau ibunya menyenangkan, gak bawel, anak tuh punya kerinduan akan rumah. Sehingga pernah kita bahas, ya petaka pertama pengasuhan ketika rumah tak lagi dirindukan. Di mana rumah itu jantungnya ibu. Jantungnya adalah ibu. Ibu kalau tak dirindukan rumah semewah-mewahnya nggak akan membuat anak pulang. Makanya ibu itu kurangi mengatur, kurangi menasehati. Karena itu perannya ayah. Ayah si ini gimana nih? Ya. Makanya kan saya sudah bilang kalau ibu yang banyak ngatur, banyak bawel nggak pernah efektif. Ibu mau marah-marah sama anak, tujuannya apa? Biar anak apa? Taat aturan kan? Ternyata riset terbaru dari beberapa peneliti di Jerman, suara ibu itu kalau ngomel seperti desibel suara itu seperti salakan anjing pudel. Makanya anak iya tapi tetap besok ngelakuin. Oh ya, ya. Besoknya gitu lagi. Ibu kan heran, kan mama udah berkali-kali ngingetin kamu. Kamu tuh emang ibu itu bukan diciptakan untuk itu. Mau simpel bu, ngelapor sama suami. Karena suami kalau marah seperti auman singa. Anak saya kok macam-macam Faris. Dia bilang gitu langsung. Iya bi langsung pulang. Karena kalau uminya manggil berkali-kali nggak denger juga. Simpelnya seperti itu. Makanya
Memang ibu nggak itu, ibu nggak main di wilayah itu. Makanya lihat, adakah ibu menasihati anak dalam Al-Quran? Nggak ada. Cari dari isi Al-Quran, nggak ada ibu-ibu nasihatin anak. Itu semua bapak. Lihat Luqman, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Itu aturan dari bapak. Lihat bagaimana Ibrahim sama anaknya. Lihat Daud sama Sulaiman, Nuh sama anaknya, ya bunaya irkama anak. Itu bapak, karena bapak yang ngomong nasihat. Tapi ibu tugasnya bikin nyaman aja. Sini peluk, yang sakit masuk angin ibu yang ngurut. Ibu buatin masak, bekelin sekolah. Hati-hati ya nak, nanti pulang loh, mama kangen. Gitu. Itu kalau ibu udah bertahan di peran ini, makanya saya kalau ngelihat istri saya udah mulai ngomel, saya evaluasi diri saya. Berarti saya nih, udah kamu nih. Karena kalau anak udah ibunya banyak ngomel, nggak itu karena peran sama suami itu nggak menampung emosi negatif dia sehingga tumpahnya ke anak. Single parent, itulah kenapa single parent tuh belajar dari Hana binti Fakhur. Ibu kepanjangan bu temanya nih. Nanti pertanyaan ibu tuh satu sesi, ya. Tapi saya singkat, simple. Single parent itu prinsipnya dua. Pertama, jangan jadi super parent. Kesalahan sebagian single parent itu super parent. Super parent itu bikin ibu encok ntar. Saya kasih ilustrasinya gini. Ibu lagi nyetir. Tiba-tiba tengah jalan ada batu jatuh gitu. Ibu tuh sok seperti super, didorong itu batu, gitu ya. Akhirnya batunya ini berhasil kan. Pas begitu nyetir baru terasa pinggang copot semua. Makanya yang benar single parent itu jadilah smart parent. Terus smart parent seperti Hana. Kalau ibarat supir tadi, ya Don, bang batu minta tolong dong, bisa nggak digosor? Ini bukan peran saya. Saya perempuan, oh iya bu, dorong, jelas selesai. Makasih ya bang, selesai. Sebagian mak-mak itu pengen jadi super parent, akhirnya stres sendiri. Stres itu buatan mana? Yang benar smart parent. Tahu smart parent? Hana untuk urusan anaknya dipanggil paman iparnya Nabi Zakaria. Bantu aku dong. Itu namanya smart parent. Jadi ibu bilang single parent, tanya. Ibu punya ipar, punya kakak kandung, punya adik kandung laki-laki, punya bapak, bahkan punya teman laki-laki, punya komunitas laki-laki, libatkan. Kok super parent? Enggak, biar mama semua urus. Akhirnya besok-besoknya stres sendiri. Nah itu babnya tentang namanya single parent, ada babnya. Makanya saya nggak tahu kita akan membahas ini kapan, tapi itu dalam tadabbur surat Al-Imran ayat 33. Ya, lain waktu kita akan bahas. Tapi itu dulu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.